Kalau dari awalnya ini menyerang DPR RI, kemudian belok ke kantor polisi, dibelokkan lagi ke DPRD, tapi sekarang menuju kantor gubernur Jawa Timur, itu kan berarti selanjutnya yang ditarget adalah gedung-gedung gubernur yang lain. Selamat malam semuanya. Melihat aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan di berbagai kota kemarin, ini menunjukkan sebuah pola yang nampak tidak terbaca atau sangat berubah-ubah. Sehingga saya melihat ada kejanggalan bahwa ini sudah tidak organik lagi. Karena awalnya ini kan adalah aksi demonstrasi yang protes terhadap tunjangan DPR RI yang sangat besar, dan itu tidak sesuai dengan situasi masyarakat hari ini yang banyak dirasakan oleh orang-orang bahwa ekonomi kita lagi nggak stabil, daya beli masyarakat lagi turun. Meskipun menurut data pemerintah atau BPS, ekonomi kita sedang naik, pengangguran turun, pendapatan orang bagus, dan sebagainya, tapi kenyataan di lapangan tidak menunjukkan demikian. Makanya banyak orang protes terhadap kenaikan tunjangan DPR RI, dan itu yang menjadi awal dari cerita serangkaian aksi demonstrasi dan kekacauan dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi tiba-tiba hanya satu hari, keesokan harinya itu sudah berbelok dan tidak lagi fokus kepada tunjangan DPR RI. Karena fokusnya berubah karena ada satu insiden di mana Afan Kurniawan ditabrak dan dilindas secara sengaja oleh mobil rantis Brimob, dan itu yang kemudian membuat massa atau masyarakat kita marah kepada polisi dan menyerang kantor-kantor kepolisian. Ada banyak kantor kepolisian yang diserbu, dibakar, dirusak, bahkan Polda Metro Jaya pun nampaknya itu berhasil mereka rusak. Mobil-mobil dibakar, mobil anggota kepolisian berserakan di mana-mana, dan bahkan pos-pos polisi yang ada di tengah-tengah kota itu menjadi titik kemarahan masyarakat dan dibakar di mana-mana. Di Jakarta, Surabaya, Makassar dibakar. Yang namanya kantor kepolisian, kantor Polres, Polda selalu menjadi serangan masyarakat di hari kedua. Tapi ini pun gak lama. Dalam hitungan jam, sekitar 6-7 jam, tiba-tiba gedung DPRD malam hari itu yang sedang melakukan rapat tiba-tiba terbakar besar sekali. Dan itu bukan sebuah aksi yang kemudian memungkinkan untuk membakar satu gedung yang sebesar itu. Jadi gedung DPRD yang seharusnya aman, dijaga begitu ketat, entah gimana ceritanya, itu terbakar habis dan membuat 4 orang meninggal dunia akibat insiden ini. Ada yang staf DPRD, ada yang fotografer, ada yang staf di sana, setidaknya 4 orang meninggal dunia. Ada yang meninggal sudah kebakaran di dalam, ada yang lompat dari atas dan kemudian jatuh dan meninggal dunia. Intinya 4 orang meninggal dunia, dan itu mengejutkan. Satu, Afan Kurniawan sudah menimbulkan luka, tapi ini 4 orang meninggal dunia seperti terlihat tidak ada apa-apa. Malah setelah terjadinya kebakaran atau dibakarnya gedung DPRD Makassar, ini malah merembet ke kota-kota lain. Ada kota Kediri, Solo, itu juga gedung DPRD-nya dibakar. Dan itu mengagetkan karena tidak ada alasan, tidak ada pemicu yang kemudian itu bisa membuat gedung DPRD di berbagai kota menjadi terbakar hanya dalam hitungan jam, serempak sekali. Dan semalam sudah berbeda lagi. Targetnya bukan lagi gedung DPRD, tapi sudah menyasar kantor Gubernur Jawa Timur atau gedung Gerahadi. Itu juga dibakar besar sekali, meskipun tidak sampai habis seperti gedung DPRD Makassar. Dari sini saya melihat ada satu kejanggalan, ada satu keanehan yang mustahil kita anggap ini organik atau dilakukan oleh masyarakat yang tidak terkoordinir. Pembakaran yang terjadi itu terlalu cepat, terlalu sistemik. Terjadi di berbagai kota dan kemudian meledak di waktu yang hampir bersamaan.
terlihat sangat profesional untuk melakukan aksi pembakaran. Terlihat begitu niat sekali karena membakar sebuah gedung, sebuah bangunan yang sebesar DPRD atau Gedung Gerahadi atau halte bus di Jakarta, itu nggak mudah. Dari sekian banyak aksi massa atau kerusuhan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, belum pernah terjadi pembakaran besar-besaran dan dalam waktu bersamaan seperti sekarang ini. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan masyarakat atau demonstran yang katakanlah mungkin ada yang ahli bikin molotov dan sebagainya. Tapi kembali lagi tidak mudah membakar halte bangunan sebesar itu di tengah aksi demonstrasi. Pasti itu mudah untuk dikacaukan, pasti itu mudah untuk dihentikan. Tapi kenyataannya pembakaran itu terjadi di mana-mana. Di tengah aturan kalau kita beli bensin harus bawa kendaraan, di tengah banyaknya aturan terkait kita yang dibatasi untuk punya alat-alat untuk melakukan pembakaran, maka yang terjadi kemarin di berbagai kota itu benar-benar patut untuk kita curigai dan rasanya itu mustahil dilakukan oleh masyarakat biasa atau orang-orang yang datang hanya untuk menyampaikan aspirasi atau marah dalam situasi negara yang seperti ini. Itu terlihat begitu profesional. Saya yakin itu bukan demonstran atau bukan orang yang marah karena keadaan, tapi ya memang ada orang yang meniatkan atau mungkin juga disuruh untuk melakukan pembakaran dan menarget korban lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Ya setidaknya sampai sekarang itu yang saya bisa yakini, karena 4 orang meninggal dunia itu mengejutkan, sangat mengejutkan. Begitu cepat sekali ternyata aksi pembakaran, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang cuma demonstran atau orang biasa. Karena kalau hanya demonstran, kalaupun misalkan mengakibatkan kebakaran besar seperti yang terjadi di Makassar, itu prosesnya pasti lama. Pasti tidak secepat yang terjadi kemarin. Dan ya keyakinan saya baru sampai di sana. Baru sampai diyakin bahwa itu pasti bukan demonstran. Entah ada yang nyuruh atau ada pihak-pihak profesional yang memang ingin masuk dan ikut terlibat dalam aksi ini dan kemudian menyampaikan segala kreativitas dan kemampuannya. Jadi intelijen, presiden, menteri, aparat mestinya hari ini sudah tahu jawabannya, sudah mengerti siapa dan kenapa mereka melakukan itu dan tujuannya kemana. Kalau saya hanya sampai meyakini bahwa itu mustahil dilakukan oleh demonstran. Mustahil. Jadi pemerintah harus tahu itu siapa, tujuannya apa, dan kenapa mereka punya motivasi atau punya gerakan untuk melakukan pembakaran di berbagai kota. Saya pribadi jelas sejak awal, kalian mungkin sudah tahu juga, saya bukan pendukung Presiden Prabowo. Tidak pernah mendukung Pak Prabowo dari Pilpres 2014 lalu. Saya tidak pernah memilih Pak Prabowo, tapi dalam situasi seperti sekarang, Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sebagai WNI harus mendukung beliau sebagai Presiden untuk menyelesaikan permasalahan ini secepat-cepatnya. Karena apa yang terjadi di Jakarta, yang dalam pantauan atau yang saya lihat, dari data-data yang saya dapatkan, ini sudah di luar kebiasaan. Ini sudah bukan aksi demonstrasi menyampaikan aspirasi, tapi sudah menunjukkan adanya upaya-upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik atau muatan-muatan politis untuk kepentingan dan tujuan pribadi atau kelompoknya. Karena kalau kita baca aksi awalnya menyerang DPRD, belok ke Kapolri, belok ke kantor polisi, dibalikkan lagi ke DPRD karena terjadi aksi pembakaran di gedung Makassar, kemudian menyasar DPRD lagi, tidak lagi kantor polisi, dan setelah itu menuju gedung Gerahadi atau gedung kantor Gubernur Jawa Timur. Maka selanjutnya ini mudah untuk kita tebak untuk mengarah kemana. Kalau dari awalnya ini menyerang DPR RI, kemudian belok ke kantor polisi, dibelokkan lagi ke DPRD, tapi sekarang menuju kantor Gubernur Jawa Timur, itu kan berarti selanjutnya
yang ditarget adalah gedung-gedung gubernur yang lain. Kalau ini kemudian semuanya lumpuh, gedung-gedung gubernur dilumpuhkan, dibakar, seperti halnya kantor-kantor kepolisian di berbagai kota hari ini, langkah selanjutnya kemana? Kan pasti yang lebih di atasnya. Jadi ya, sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang yang berada menjadi bagian dari negeri ini, sebagai orang yang lebih mencintai negeri ini dibandingkan intrik-intrik politik dan siapapun tokoh yang ada di Indonesia hari ini, saya mendukung Presiden untuk segera menyelesaikan, karena kalau enggak, ini nampaknya restart dan kita harus mulai dari awal, dari ekonomi yang mungkin bahkan minus di tahun mendatang. Hari ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang khawatir, dan pasti itu akan berdampak kepada market dan nilai tukar rupiah. Dan sayangnya aktivitas ekonomi yang mungkin di Jakarta bisa dihentikan sementara, kantor-kantor ditutup dalam beberapa hari kemarin, itu tidak bisa menghentikan aktivitas ekonomi secara nasional. Jadi aktivitas ekonomi akan terus berjalan, dan situasi yang seperti sekarang itu akan memperparah atau membuat wajah kita jadi merah merona. Saham-saham kita akan merah, dan itu akan membuat panic selling, investor akan keluar, nilai tukar akan hancur, dan itu dampaknya kepada kita semua. Ini nggak peduli Anda dukung yang mana, Anda dukung politisi partai yang mana, nggak ada. Kalau Indonesia hancur, kalau Indonesia terjadi kekacauan seperti ini, semuanya terdampak, dan itu yang harus disadari oleh kita semua. Jadi apapun ke depan, kita harus berpikir untuk kebaikan negara ini, dan semoga Presiden segera sekali lagi bisa menyelesaikan. Saya terus terang nggak paham kenapa Presiden Prabowo sampai sekarang masih belum melakukan satu tindakan cepat. Saya nggak ngerti ada apa, dan itu yang mungkin nanti akan terjawab oleh waktu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.